Pemirsa, dalam setiap aksi unjuk rasa, masyarakat perlu mewaspadai kehadiran kelompok yang berusaha memprovokasi dan menciptakan kerusuhan. Lalu bagaimana mengidentifikasi dan merespons kelompok penyusup ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Profesor Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore, Prof. Albert. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Prof, berkembang dugaan ada kelompok penyusup atau kita sebut provokator yang sengaja menciptakan kerusuhan ya. Mereka ini ditengarai menunggangi aksi murni dari mahasiswa, berbagai elemen masyarakat yang tulus menyampaikan aspirasi. Nah, Prof, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kelompok perusuh ini? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kita semua sudah melihat, menyaksikan di baik media mainstream maupun di media sosial betapa yang sudah terjadi adalah tindakan-tindakan yang di luar ketentuan yang ada. Tadi Mbak Sylvia nyebut bagaimana mengidentifikasi. Saya kira sebetulnya sangat kelihatan ketika kita melihat siapa yang unjuk rasa resmi dan tidak. Itu yang pertama dari perilakunya. Perilaku yang resmi tentu terorganisir karena dia membuat laporan ke polisi yang melakukan sesuatu, ada pimpinannya. Kemudian yang kedua, dia taat kepada ketentuan yang ada karena begitu tidak mentaati akan ada sanksi. Nah, tetapi kalau kita melihat yang terjadi, yang dilakukan mereka bukan unjuk rasa tetapi tindakan pelanggaran pidana, yaitu melakukan penjarahan atau perusakan tempat umum. Dan saya kira itu sangat kentara sekali dari yang dia lakukan. Kalau dia unjuk rasa, mengumpulkan pendapat, pasti bisa lewat ucapan atau pidato atau orasi atau melalui tulisan-tulisan dengan poster, spanduk dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan mereka kan bukan, mereka datang menggeruduk langsung merusak dan sebagainya. Saya ingin mengutip apa yang ada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, Mbak. Itu dijelaskan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka hukum wajib dan bertanggung jawab. Jelas kata-katanya wajib bertanggung jawab. Itu ada A, menghormati hak asasi kebebasan orang lain, B, menghormati aturan moral, C, mentaati hukum, D, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan E, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang D itu menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Saya kira semua yang akan melakukan akan tahu ini. Begitu tidak melakukan ini, saya kira polisi akan dengan cepat menangkap yang dilakukan, dan dengan adanya rekaman video mereka yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran pidana, saya kira mudah terdeteksi karena itu alat buktinya ada. Mereka menjarah, mereka merusak, mereka membawa senjata tajam, mereka membawa bahan kembang api dan sebagainya yang belakangan sudah ditemukan oleh polisi. Dan saya kira polisi juga harus bertindak, dalam arti jangan itu dianggap permisif saja, tetapi juga harus ada tindakan tegas. Artinya dengan tindakan tegas ini maka mereka yang akan melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan aturan juga akan berpikir ulang. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, wah biasa didiemin aja, dimaafin. Saya kira ini yang harus ditegaskan. Ya. Prof. Wahyu, biasanya kelompok penyusup ini, para provokator perusuh ini, mereka itu kebiasaannya apakah berkelompok atau orang per orang, disebarnya itu di mana? Gimana sih pola mereka itu, Prof? Sejauh yang saya peroleh informasi, memang ada yang digerakkan. Ya, ada yang digerakkan, artinya memang ada niat untuk melakukan tindakan anarkis. Itu dibuktikan dengan temuan-temuan polisi yang tadi Pak Presiden terus secara terbuka sudah menyampaikan ditemukan di truk peralatan untuk menyerang dan sebagainya. Ya, kemudian yang dari situ jelas mereka tentu berkelompok. Tetapi ada juga orang yang memanfaatkan momentum penjaraan ini. Dan itu kalau kita lihat di video, begitu digertak oleh petugas, letakkan, begitu dia langsung letakkan. Berarti ini tipe orang-orang yang dia memanfaatkan itu. Jadi menurut saya kita nggak bisa kelompokkan ini bergelombol atau perseorangan, karena fakta di lapangan menunjukkan ada yang bergerombol, ada yang ibaratnya ini ada kesempatan, mumpung kesempatan dia ikut-ikutan melakukan tindakan itu. Tapi begitu digertak, dia langsung sudah ngeper. Jadi ini dinamika yang menurut saya bentuk bahwa terjadi tindakan-tindakan yang keberanian melanggar hukum. Dan saya kira itu hanya bisa diatasi dengan ketegasan, Mbak.
Oke. Nah, Prof. Wahyu, kalau seandainya demonstran yang organik, yang murni begitu ya, menjumpai adanya kelompok penyusup atau provokator ini, apa yang bisa dilakukan teman-teman pengunjuk rasa di lapangan? Ya, saya kira ini yang harus ada sosialisasi, harus ada literasi bahwa unjuk rasa murni itu ternyata ditunggangi oleh mereka yang memanfaatkan ini, dan ini harus ada keberanian. Misalkan ini yang pengalaman saya ketika melihat beberapa unjuk rasa yang di luar negeri, ya tetap dia menggunakan tali sehingga jelas siapa yang masuk menjadi bagian dan tidak. Yang kedua, ada kelompok-kelompok itu ada komando-komandonya. Kalau tidak ada inisiatif resmi dari yang mengajukan diri sebagai pengunjuk rasa, yang terjadi pasti seperti ini. Apalagi suasana chaos ini ditambahi dengan adanya yang sudah punya niat merusak dengan ditemukan bukti-bukti tadi. Karena penjarahan, kalau saya melihat keberanian menjarah, saya lihat di beberapa, saya hanya melihat menyaksikan di tayangan televisi ya. Ya. Keberanian itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Pasti ada yang memberikan, paling tidak memberikan jaminan, sudah silakan itu. Nah, karena kalau orang biasa-biasa pasti berpikir ulang kalau melakukan seperti itu. Inilah yang sekarang saya kira sudah dideteksi oleh aparat, dan aparat Ya. menurut saya ya harus ada harus ada kewajiban untuk melakukan tindakan tegas. Oke. Karena apalagi sekarang presiden sudah memberikan backup seperti itu, jadi nggak usah khawatir saya kira ketakutan untuk nanti dikira berat sebelah, nanti dikira sepihak. Saya kira harus dibedakan mana yang murni, mana yang Ya. anarkis, karena undang-undang pun memberikan penjelasan secara tegas mengenai kewajiban itu. Di dalam pasal 7 di poin D dijelaskan bahwa pemerintah, aparat pemerintah itu wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan. Artinya memang mengamankan unjuk rasa itu tugasnya aparatur, dalam hal ini polisi. Baik. Maka Berarti ketika Prof. Wahyu, kemudian ada yang ya, ya Prof. Wahyu, setidaknya kalau gimana teman-teman Mbak? demonstran murni bertemu dengan kelompok penyusup yang Ya. provokator ini, setidaknya mereka tidak terhasut, dan kalau bisa apakah mereka harus melaporkan atau misalnya mengamankan kelompok-kelompok ini kemudian untuk diserahkan ke aparat, atau apa sih seandainya harus ada mereka bertemu di satu titik yang sama, apa yang bisa dilakukan para demonstran murni untuk mencegah provokasi dari kelompok penyusup ini? Saya kira kalau harus melaporkan teknisnya terlalu susah di lapangan ya, karena ini kan spontan, Ya. gerakan yang sporadis, dan orang berkelompok itu bisa karena terorganisir, bisa karena ikut-ikutan. Ada kan yang sekedar menonton kemudian ikut-ikutan. Misalkan dia tidak setuju dengan salah satu kebijakan, kemudian dia nonton, wah ini sesuai dengan aspirasi saya ikut bergabung. Itu kan nggak bisa Ya. kita tolak. Tetapi setiap demonstrasi yang murni itu kan ada pimpinannya. Saya kira ini keberanian untuk menegaskan, setidaknya kalau nggak bisa ngusir, ya dia bisa memperingatkan lewat, kan rata-rata sudah mereka memakai alat pengeras suara. Ketika Oke. dia ikut mengingatkan kan akan lain suasananya, karena berarti dia tahu ada yang nggak dalam, artinya ada outgroup yang masuk ke sini. Hal Baik. ini yang saya lihat nggak ada, Mbak, sehingga yang terjadi Oke. adalah chaos. Dan misalkan perusakan saya lihat di halte pembakaran dan sebagainya seperti Ya. ini di gambar ini, itu kalau misalkan pengunjuk rasa yang murni lihat seperti itu, kan harusnya dia berani menahan. Ketika dia nggak berani melakukan, berarti ada sesuatu di sana yang konfus. Apakah itu memang tersistematis, artinya ada grand design, atau kebetulan saja. Saya kira bisa nanti terungkap, dan saya kira harus jangan sampai terulang lagi ketika polisi Oke. berani menangkap orang-orang, karena dari Baik. video itu sudah jelas siapa yang melakukan tindakan Oke, anak, dan Prof. kan Wahyu, sudah tapi kalau terbaca dilihat semua dari ini ya. dari Ya. mereka yang membakar ya, mereka yang membakar fasilitas umum ini, kan pasti ada persiapan yang mereka lakukan. Apakah itu membawa bensin Ya. atau peralatan yang tidak mungkin spontan dilakukan oleh para demonstran yang datang untuk menyampaikan aspirasi yang murni begitu ya. Apakah ini merupakan satu indikasi kalau misalnya mereka mengincar fasilitas umum, itu bisa jadi diduga kuat mereka adalah kelompok penyusup? Bisa dua kemungkinan, satu penyusup, satu memang sudah ada perencanaan dan membaca momen ini untuk dimanfaatkan dalam perencanaannya. Ini dua kemungkinan ini kan baru bisa kita ketahui setelah ada tindak lanjut dari kepolisian untuk memeriksa. Ya. Tetapi kalau dari temuan yang ada kan menunjukkan memang sudah ada persiapan, ada niat.
ada niat dan niat itu tentu sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindak. Ini yang menurut saya keberanian aparat untuk menindak ini juga harus di-backup oleh publik. Kalau semua kan ya memang mungkin ada aparat yang nggak benar. Saya lihat di netizen ada wah ini polisi suka meras dan sebagainya. Oke, saya nggak menutup mata itu. Tetapi 460.000 masa semuanya nggak benar. Tentu kan benar lah. Kesadaran untuk ikut menjaga mengawal alat negara ini bekerja dengan profesional, saya kira juga dilakukan oleh publik. Artinya apa yang kurang bolehlah kita kritik, kita perbaiki. Tetapi kalau dia benar ya jangan kemudian dipukul rata. Ya, itu saya kira yang terjadi, Mbak, karena fenomena ini menurut saya sudah anomali karena tidak masuk akal kalau ini semuanya serba kebetulan. Tidak masuk akal, Mbak. Iya, Prof, yang tidak mungkin bukan kebetulan juga soal aksi penjarahan yang kita lihat di sejumlah rumah anggota DPR nonaktif, kemudian juga di kediaman Menkyu. Itu diduga kuat bukan dilakukan oleh warga sekitar. Kami juga mengumpulkan testimoni dari warga sekitar. Mereka sendiri pun bertanya-tanya, ini mukanya asing semua. Nah, apakah mereka itu dimobilisasi dan pasti diberikan tugas spesifik untuk melakukan penjarahan dan membuat kerusuhan? Pasti ada order semacam itu kah, Prof? Tanpa kita harus menjadi ahli analis keamanan, kita sudah bisa menyimpulkan itu pasti terorganisir. Nah, tanpa kita harus ahli, artinya orang awam pun bisa membaca itu. Karena pertama ada persiapan, kedua terencana, ketiga sistematis gerakannya, keempat langkah-langkahnya itu sudah terprogram. Ini pasti ada. Nah, sekarang tinggal kita temukan orangnya biar tidak ada prasangka menuduh kelompok ini kelompok itu. Saya kira ini yang harus segera ditindaklanjuti, kemudian diumumkan terbuka. Oh ternyata dalangnya ini, atau kalau tidak dalang, oh provokatornya ini. Kalau dia provokator, oh ternyata mereka merencanakan begini-begini. Itu saya kira kalau terbuka sehingga kita tahu tidak kemudian oh dugaan-dugaan ini, oh ini karena asing, oh ini karena kan dugaan itu muncul kan karena spekulasi. Tapi saya kira polisi kan harus bekerja dengan bukti. Nah, bukti-bukti itu sudah bisa ditangkap pertama dari video, kemudian dari yang dijarah, kemudian dari yang dilakukan. Ya, ini memang kerja keras betul, dan saya kira mengembalikan kepercayaan masyarakat itu juga harus dilakukan dengan transparansi dan niat untuk menunjukkan kebenaran. Tadi kan terakhir ya, Prof Wahyu, Prof Wahyu terakhir nih. Iya, kan selama ini kita ada saja narasi-narasi menunjuk ini adalah agenda dari pihak luar sana sini, tapi sebetulnya bagaimana membongkar identitas aktor intelektual? Kalau misalnya ada ya aktor intelektual dari kelompok perusuh, penyusup ini, apakah memang harus ditelusuri jejak digitalnya dengan tim cyber kepolisian itu harus turun, karena mungkin di situ cara membongkar aktor intelektual yang sesungguhnya? Setahu saya profiling sudah dilakukan. Sekarang kan paling mudah profiling dengan data digital. Kemudian yang kedua, bagaimana arus komunikasi juga bisa terdeteksi dengan teknologi itu sudah bisa mendeteksi itu. Saya kira keterbukaan dan usaha preventif maupun preemptif dari polisi ini baik terbuka maupun tertutup, saya kira, dan kerjasama dengan stakeholder lain, baik dengan TNI, dengan Pemda, karena dengan kita punya data wajah itu yang bisa punya data lengkap kan Dukcapil, kemudian TNI dengan kekuatan yang lebih yang bisa membackup kan juga ada. Lalu tentu akademisi yang bisa mengungkap ini. Kalau kita model pentahelik, artinya semua dilakukan dan secara terbuka disampaikan. Saya kira jelas sudah persoalannya. Jadi nggak spekulasi seperti ini. Spekulasi ini kan ada orang yang tersinggung, ada orang yang kok saya nggak ngapain dituduh dan sebagainya. Tapi kalau semuanya berdasarkan kalau dalam bahasa polisi adalah menggunakan scientific crime investigation. Saya kira itu yang kalau dilakukan akan lebih bagus, Mbak, sehingga tidak saling tuduh, tapi kita bisa buktikan memang terjadi tindakan-tindakan yang terencana dan struktur dan ada fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, kalau begitu Prof Wahyu, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.